Nizar Ismaili adalah salah satu aliran dari Islam Syiah yang berpusat di Persia dan Suriah dari abad ke-11 Masehi sampai kekalahan mereka di tangan bangsa Mongol pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kastil mereka berada di puncak bukit dan mereka menjadi terkenal karena misi mereka yang hanya membunuh tokoh-tokoh penting dari kerajaan atau kesultanan lain. Kelompok ini dikenal sebagai Hasasin oleh musuh-musuh mereka. Hasasin berarti pemakan hasis. Sebutan itu diberikan karena mereka mengira kalau Hasasin mengonsumsi hasis atau sejenis ganja sebelum menjalankan misinya. Kemudian di dunia barat mereka dikenal dengan nama Assassin. Tapi pendapat lain mengatakan kalau mereka tidak pernah menggunakan bahan psikotropika semacam itu. Kemungkinan itu hanyalah alasan yang dibuat-buat karena tingkat keberhasilan misi para assassin yang tidak wajar dalam membunuh targetnya. Dan berikut ini adalah sejarah para assassin selengkapnya. Ismailiyah adalah salah satu aliran dari Islam Syiah yang dibentuk pada abad ke-8 Masehi. Golongan ini terbentuk karena kepercayaan mereka pada Ismail bin Ja'far, putra tertua dari Imam ke-6 Ja'far as-Shadiq. Kaum Ismaili percaya kalau Ismail adalah penerus ayahnya, bukan saudaranya, Musa al-Kazim. Kemudian Ismailiyah dipandang sebagai bid'ah oleh kelompok Islam lainnya, tidak hanya oleh Islam Syiah sendiri, tetapi juga Islam Sunni dari kekhalifahan Abbasiyah yang berbasis di Baghdad. Pada akhir abad ke-11 Masehi, Ismailiyah sendiri terpecah menjadi dua kelompok setelah perselisihan dinasti dan kekecewaan mereka terhadap kekhalifahan Fatimiyah yang dikelola oleh Ismailiyah yang saat itu berbasis di Kairo. Kemudian pecahan Ismailiyah yang berbasis di timur disebut dengan Nizari Ismaili. Kelompok tersebut dinamai sesuai calon pemimpin pilihan mereka, Abu Mansur Nizar. Kelompok Nizari ini lebih agresif dari cabang Ismailiyah yang lain, dan merekalah yang kemudian hari dikenal sebagai Assassin. Lalu Nizari Ismaili dipimpin oleh seorang pendakwah dari Mesir yang bernama Hasan ibnu al-Sabbah. Mereka mendirikan markas di Iran dan membentuk komunitas politik agama. Para anggotanya dididik, dilatih, dan dibaiat. Kemudian mereka diberi peringkat sesuai dengan pengetahuan, keandalan, dan keberanian mereka. Semua anggota disumpah untuk patuh dan setia hanya kepada pemimpin aliran tersebut. Pada suatu saat, Hasan ibnu al-Sabbah bersama para pengikutnya menyusup ke sebuah kastil di Alamut, Iran. Lalu mereka berhasil menggulingkan Raja Dailam yang sudah menetap di sana, dan kemudian kastil tersebut dijadikan markas besar mereka. Untuk menyingkirkan penguasa, ulama, dan pejabat yang anti terhadap kelompok Nizari, para assassin akan mempelajari bahasa dan budaya target mereka secara detail. Setelah itu, seorang assassin akan berangkat untuk menyusup ke lingkungan sekitar dari korban yang dituju. Terkadang mereka menyamar sebagai penasehat atau seorang pelayan yang sudah bekerja selama bertahun-tahun, dan pada saat yang tepat, ia akan menikam targetnya secara mendadak. Para assassin ini percaya kalau ia akan ditempatkan di surga Firdaus jika mereka tertangkap dan mati setelah melaksanakan misinya. Sehingga terkadang mereka melakukannya secara brutal. Akibatnya, banyak pejabat di seluruh Timur Tengah merasa tidak aman terhadap serangan mendadak para assassin ini, sehingga para pejabat banyak yang memakai baju besi atau kemeja berantai untuk berjaga-jaga. Pada pertengahan abad ke-12, saat Perang Salib kedua telah gagal meraih tujuannya, Nizari Ismaili menjadi organisasi yang tetap tak tertandingi di Suriah Utara, dan mereka memberikan penghormatan pada negara tentara salib yang tidak mengusik wilayah mereka. Bahkan mereka pernah mendukung tentara salib dalam perang melawan pasukan Islam Sunni di wilayah tersebut. Kemudian pada abad ke-13 Masehi, aliran tersebut telah menyebar sehingga terdapat cabang Nizari Ismaili di Mesir, Suriah, Yaman, Irak Selatan, Iran Barat Daya atau Khuzestan, dan Afghanistan. Meskipun markas mereka ada di tempat yang terpencil dan terisolasi, namun sebuah rumor telah menyebar tentang keberadaan mereka, dan pemimpin mereka sudah diketahui oleh orang-orang barat melalui tentara salib. Ia dikenal sebagai orang tua gunung.
Sebutan ini khusus dikaitkan dengan Syekh Rashid al-Din Sinan yang memimpin para asasin dari tahun 1169 sampai 1193 Masehi. Dari sekian banyak markas, salah satu markas yang paling penting adalah Kastil Alamut yang memiliki julukan Sarang Elang dan terletak di utara lembah Alamut di selatan Laut Kaspia. Kastil ini termasuk kastil pertama yang berhasil ditaklukkan oleh asasin di tahun 1090 Masehi. Digunakan sebagai markas besar dan menjadi tempat tinggal dari pemimpin besar mereka. Sebagian besar korban asasin berasal dari Kesultanan Seljuk atau sekutunya. Yang pertama dan salah satu yang paling terkenal adalah Nizam al-Mulk, orang Persia yang menjabat sebagai wazir di istana Seljuk. Dia dibunuh pada bulan Oktober tahun 1092 oleh asasin yang menyamar menjadi seorang sufi. Lalu seorang khalifah beraliran Sunni bernama Mustarsyid juga telah menjadi korban pada tahun 1131. Sedangkan korban Kristen pertama mereka adalah seorang pangeran Tripoli, Raimond II, di tahun 1152 Masehi. Kemungkinan Raimond menjadi target karena ia telah membuat marah para asasin dengan memberi kesatria Hospitaller sebidang tanah yang dekat dengan markas mereka. Pembunuhan itu menyebabkan pembantaian semua penduduk di sebagian wilayah Tripoli karena para prajurit tidak berhasil menemukan pembunuhnya. Terkadang para asasin sangat pandai dalam menjalankan misinya, sampai-sampai tidak ada yang beranggapan kalau merekalah yang melakukannya. Salah satu target asasin yang paling terkenal adalah Salahuddin al-Ayyubi. Beliau menjadi target karena telah menyatakan akan menghukum semua bid'ah Islam dan hal itu pun membuat para asasin marah. Kemudian para asasin mencoba membunuh Salahuddin, namun semua usaha mereka berhasil digagalkan. Usaha yang pertama dilakukan pada tahun 1175 Masehi. Kelompok yang berjumlah 13 orang gagal mendekati Sultan, dan yang kedua dilaksanakan di tahun berikutnya. 4 orang asasin hanya berhasil menggores pipinya, dan setelah itu mereka dibantai para pengawal. Setelah kejadian-kejadian tersebut, Salahuddin pun menanggapinya dengan mengerahkan pasukan untuk mengepung benteng mereka selama seminggu. Lalu, anehnya pengepungan itu tidak dilanjutkan. Ada pendapat yang mengatakan hal itu terjadi karena seorang asasin telah mengendap-endap di tenda Salahuddin pada malam hari. Kemudian ia menaruh kue beracun dan pesan ancaman di bawah bantal Sultan. Pesan itu berbunyi, "Anda berada dalam kekuasaan kami." Setelah menerima pesan tersebut, pihak Salahuddin bernegosiasi dan membuat perjanjian yang saling menguntungkan dengan pemimpin asasin di Suriah. Setelah kejadian tersebut, Salahuddin tidak tidur di tenda biasa, tapi di tempat yang dibangun secara khusus dan tidak mau menemui orang lain kecuali orang yang sudah dikenal. Pada tahun 1219, kesialan melanda penguasa Khwarezmia karena sekelompok pedagang Mongol telah dibunuh di wilayahnya. Mengetahui hal tersebut, Genghis Khan sangat marah atas penghinaan ini. Lalu ia memimpin pasukannya ke Asia Tengah untuk membalas Khwarezmia. Tahu kalau wilayahnya dalam bahaya, pemimpin asasin tidak ingin mengambil resiko, sehingga ia berjanji setia kepada Mongol. Dan pada tahun 1237, Mongol telah menaklukkan sebagian besar Asia Tengah yang mengakibatkan semua kekuasaan di tanah Persia telah hancur kecuali benteng para asasin. Saat itu bangsa Mongol hanya fokus di tempat lain. Namun, ketika cucu Genghis Khan yaitu Mongke Khan bertekad untuk menaklukkan tanah Islam dengan menaklukkan Baghdad, para asasin khawatir kalau wilayahnya akan ikut dijadikan sasaran. Kemudian pemimpin asasin mengirim tim untuk membunuh Mongke Khan, tapi upaya tersebut gagal karena saat itu pengawal Mongke curiga kepada asasin, kemudian mengusir mereka. Setelah itu, Mongke bertekad untuk menghancurkan para asasin. Lalu saudara laki-laki Mongke yang bernama Hulagu berangkat untuk mengepung markas utama para asasin di Alamut. Bangsa Mongol mengerahkan semua kekuatan militer mereka untuk melawan benteng Alamut, tapi mereka juga menawarkan perdamaian jika pemimpin asasin mau menyerah. Pada tanggal 19 November tahun 1256, pemimpin asasin pun menyerah.
Kemudian bangsa Mongol menghancurkan kastil di Alamut dan kastil-kastil Assassin di tempat lain, sehingga Assassin tidak bisa berkumpul kembali di sana. Di tahun berikutnya, mantan pemimpin Assassin meminta izin untuk melakukan perjalanan ke Karakoram, ibu kota Mongol, untuk menawarkan penyerahannya kepada Mongke Khan secara langsung. Tapi setelah sampai di sana, dia ditolak untuk menghadap Khan. Sebaliknya, dia dan para pengikutnya malah dibawa ke pegunungan, lalu dibunuh di situ. Dan kejadian itu pun menjadi akhir dari Assassin.